Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Norisnet yang akan mempresentasikan untuk hasil diskusi kami, yaitu pengujian dan implementasi untuk web Norisnet. Untuk kelompoknya, anggotanya ada Zahra, kemudian saya sendiri Karina, dan ada Mary Diporu. Jadi di sini tujuan dari sistem kami adalah untuk mewujudkan sistem yang mengintegrasikan pendaftaran relawan dan penyaluran donasi pangan secara terpadu. Untuk ruang lingkupnya sendiri ada white box integration sama UAT atau user acceptance testing. Jadi di sini kita tidak membahas black box lagi karena sudah dibahas di UTS sebelumnya. Untuk implementasinya, karena di sini sistem kami berbasis OOP, jadi ada arsitektur REST API yang terstruktur. Jadi untuk teknologi dan lingkungannya itu di back-end-nya OOP tanpa framework, kemudian base data MySQL via PDO dan lainnya. Kemudian ada struktur model atau arsitekturnya ada di presentasi layer, kemudian ada di endpoint API, server layer yang terpisah juga. Lalu untuk alur implementasinya ada perancangan UML, kemudian pembangunan basis data, back-end, pembangunan REST API hingga pengujian unit dan integrasinya. Kita masuk ke bagian white box. Jadi di sini ada 3 modul yang kita cek, yaitu autentikasi, relawan, dan donasi. Di sini kita menggunakan teknik mocking PDO di PHP unit, jadi kita tidak memakai database fisiknya. Untuk di autentikasi, kita akan mengetes salah satunya ada tes login failure wrong password. Jadi dia akan membuktikan otomatis kalau misalnya input kata sandi itu nggak cocok, jadi akan memutuskan secara langsung. Kemudian untuk di bagian relawan, di sini akan memvalidasi alur suksesnya kalau misalnya form itu diproses dan dibungkus menjadi sebuah query database yang jadi dia tidak akan error sintaks SQL-nya akan dicek. Dan yang terakhir ada donasi. Di sini akan menguji percabangan logika penolakan jika terdeteksi input nominal donasi yang berupa angka negatif atau bukan angka. Nah, ini hasilnya. Jadi dari ketiga tes tersebut, dari 3 modul, semuanya berjalan 100% alias tidak ada yang error sama sekali dengan jumlah tesnya ada 13 dan jumlah assertion-nya ada 28. Jadi dia membuktikan kalau misalnya logika jalur eksekusinya ini sangat aman ya. Jadi bisa ngeksekusi skenario ideal, tapi juga dia juga andal untuk menahan anomali data gitu. Selanjutnya, integration testing. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan aliran komunikasi data antara antarmuka pengguna atau front-end, REST API, dan service layer atau database berjalan lancar tanpa kendala integrasi seperti course issue atau kegagalan pertukaran format JSON. Modul-modulnya itu yang pertama ada autentifikasi, contohnya API berhasil mengirim kredensial dari form login, lalu dicocokkan oleh server, dan front-end menerima token atau sesi untuk diarahkan ke dashboard. Yang kedua ada relawan. Saat klik tambah relawan, front-end melakukan post API, lalu server mengolahnya, dan tabel UI langsung diupdate secara otomatis. Dan yang terakhir ada donasi. Form donasi mengirim data JSON, API memprosesnya, dan server mengembalikan status 201 created yang langsung memicu modal terima kasih dari pengguna. Status keseluruhan testing ini PES atau berhasil. Kesimpulannya, komunikasi lintas modul pada Norisnet berjalan dengan sinkron, dan arsitektur REST API terbukti andal dalam menjembatani bahasa antarmuka, yaitu JavaScript atau HTML, dengan logika pemrosesan server, yaitu PHP. Sistem penanganan error atau try-catch juga berfungsi mulus sehingga jika terjadi timeout, pesan gangguan jaringan dapat disampaikan secara real-time kepada pengguna. Jumlah test case-nya ada 32 dan semuanya PES. Yang selanjutnya adalah kita melakukan UAT atau User Acceptance Testing, yaitu memvalidasi aplikasi langsung dari perspektif end user. Nah, di sini kita melakukan ketiga fiturnya. Yang pertama untuk autentifikasi login dan register. Di sini user sudah merasa proses pendaftaran akun intuitif dan batas minimal 6 karakter password jelas tersampaikan. Kemudian untuk fitur relawan, user dengan mudah dapat mendaftar, melihat namanya di daftar tabel, serta mengedit atau menghapus datanya sendiri, yaitu self-service management. Dan terakhir untuk fitur donasi, di sini user sudah merasa aman dan percaya melakukan transaksi karena sistem memberikan feedback sukses yang instan setelah nominal disubmit. Next. Nah, di sini hasil akhir dari tes kami menunjukkan status PES 100% dari ke-15 total test case. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi ini, Norisnet dinyatakan siap rilis atau ready to go live. Nah, secara akumulatif dari seluruh jenis pengujian, baik black box, white box, integrasi, dan UAT, kami mencatat 92 test case dengan tingkat keberhasilan 100% pass atau berhasil. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pengujian saat ini baru berjalan di free hosting, sehingga penggunaannya terbatas, serta belum mencakup pengujian performa dan keamanan mendalam dari security-nya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa perbaikan, diantaranya adalah next. Yang pertama adalah peningkatan keamanan dengan mengimplementasikan JSON Web Token atau JWT atau OAuth agar autentifikasi REST API lebih aman di lingkungan produksi. Kemudian manajemen kolaborasi, yaitu penggunaan version control dari JIT untuk
mempermudah pelacakan kode dan kolaborasi tim. Selanjutnya kita juga merekomendasikan pengujian non-fungsional, yaitu melaksanakan performance, security, dan load testing untuk menguji ketahanan beban trafik yang tinggi. Kemudian kita juga merekomendasikan integrasi pembayaran, yaitu penambahan riwayat transaksi dan integrasi payment gateway agar donasi lebih praktis. Selain itu, kami juga merekomendasikan sistem notifikasi, yaitu mengaktifkan alert via email atau media lain usai pengguna sukses mendaftar atau berdonasi, dan optimalisasi UI UX, yaitu penyempurnaan antarmuka agar lebih responsif dan ramah pengguna di perangkat mobile. Baik, ini adalah demonstrasi yang pertama, di mana kita akan melakukan daftar. Di sini menggunakan username yang baru. Di sini passwordnya harus 6, semisal kita tidak 6, maka ada tulisan seperti ini. Nah, ini pendaftaran sudah berhasil. Kita masukkan lagi nama dan passwordnya. Nah, di sini login sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan melakukan donasi. Ini adalah fitur yang ketiga. Tadi fitur yang pertama registrasi, fitur yang kedua adalah login, dan fitur yang ketiga adalah donasi. Di sini harus angka. Misal tidak angka seperti ini. Oh, ini harus diisi dulu. Sebentar ya. Nah, ini tidak akan bisa karena ini tidak number. Kita isi number misalnya 27.000. Nah, ini adalah hasilnya kalau donasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan daftar relawan. Misalnya yang ya. Nah, di sini namanya kita inputkan terlebih dahulu. Nah, itu sudah terkirim kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi dari Nourishnet sendiri. Di sini kita bisa melakukan daftar relawan lagi dan keluar. Oke, untuk yang demonstrasi tadi itu sebagai user ya. Sekarang saya akan melakukan login sebagai admin. Nah, perbedaan yang paling menonjol adalah untuk admin itu dapat melakukan CRUD untuk tiap-tiap nama yang masuk, tiap-tiap akun yang masuk. Contohnya di bawah ini. Ini bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kali ini kami akan melakukan user acceptance testing, di mana kami akan melakukan tes dengan dua engine, yaitu Edge dan juga Chrome. Kita akan login menggunakan akun yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini menggunakan Edge berjalan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan mencoba login menggunakan Chrome dengan akun yang sama. Bisa terlihat di sini login berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi satu akun dapat berjalan di beberapa engine yang berbeda. Di sini kita menggunakan Chrome dan juga Edge. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk melakukan whitebox testing. Jadi di sini sudah ada kode-kode yang saya buat sebelumnya, yang mana kita akan melakukan whitebox testing menggunakan PHP unit. Di sini ada bagian folder test, yang mana ini adalah folder yang kita gunakan untuk mengetes melakukan testing dari PHP tadi. Nah, di atas ini yang digunakan adalah volunteer service. Jadi volunteer ini dia berhubungan dengan volunteer service test, kemudian bagian donation service ini dengan donation service test, dan yang bagian user out ini juga berhubungan di user out test. Nah, di sini jadi di bagian API ini di volunteer service-nya sini, di sini itu kita menyebutkan untuk backend-nya dan kelas-kelas yang kita deklarasikan sebelumnya. Di sini sudah ada semua seperti bagaimana dia akan error yang sudah dicontohkan sebelumnya, gimana dia bisa menerima dari permintaan tersebut, itu ada di sini semua. Kemudian di yang testing ini, di sini adalah kita melakukan testing atau pengecekan dengan assertion yang kita masukkan. Seperti di sini ada assert true, assert equals untuk test get volunteer success. Jadi di sini kita akan mengecek apakah volunteer ini dia sukses untuk pendaftaran. Kita bisa mengecek gimana kalau misalnya dia true, kalau misalnya dia sama dengan datanya atau lebih seperti apa. Nah, di sini kita lakukan. Untuk melakukannya kita menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Di sini saya akan mengecek untuk yang volunteer dulu.
Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa ada 4 tes dan 9 assertion yang oke. Jadi tidak ada error sama sekali. Jadi di sini totalnya ada 4 tes, ada tes good volunteer admin sukses dan lain-lain yang mana di masing-masing ini ada assertionnya sendiri. Nah, di sini 4 tes dan 9 assertion oke untuk dijalankan tanpa error satupun. Kemudian setelah volunteer kita akan mencoba yang donation. Nah, untuk yang donation ini sama seperti yang sebelumnya, di sini ada beberapa class yang kita lakukan untuk testing dan assertion-assertionnya. Di sini total ada 4 tes dan 10 assertion dan semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir ada untuk user. Kita akan mengecek. Nah, di sini totalnya ada 5 tes dan 9 assertion. Lagi-lagi segalanya pas ya di sini. Jadi tidak ada yang fail sama sekali. Untuk user out ini dari login, register, bahkan logout pun dicek untuk di sini. Seperti ini ada bagian tes register, kemudian ada tes login, dan juga ada tes logout suksesnya. Jadi bisa dibilang untuk Webbox ini kita mengecek pack-nya dengan PHP unit dan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan integration testing. Yang pertama, setelah kita mengimpor koleksinya, kita harus mengubah value dari base URL-nya menjadi localhost NurisNet OOP sesuai dengan alamat dasar seluruh endpoint REST API. Lalu yang kedua, di sini yang pertama di modul authentication, saya akan mendemonstrasikan modul autentikasi pada proses registrasi pengguna. Endpoint ini menggunakan metode POST karena digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam database. Selanjutnya, saya mengirimkan data pengguna dalam format JSON, kemudian sistem melakukan validasi sebelum menyimpannya ke database. Bisa dilihat hasil servernya adalah HTTP status kode 201 created dengan respons sukses true, yang artinya bahwa registrasi berhasil dilakukan dan integrasi antara klien REST API, service layer, dan database berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada modul relawan. Pada modul ini, endpoint menggunakan metode GET karena berfungsi untuk mengambil data relawan dari database. Setelah diklik send, server akan mengembalikan HTTP status kode 200 OK yang artinya menunjukkan bahwa proses pengambilan data melalui service layer hingga database berhasil dilakukan dengan baik. Respon JSON ini juga menampilkan daftar relawan. Lalu yang terakhir untuk modul donation, endpoint ini menggunakan metode POST untuk menyimpan data donasi baru. Data donasi ini dikirim dalam format JSON, kemudian divalidasi dan diproses oleh service layer sebelum disimpan ke database. Bisa dilihat server mengembalikan HTTP status kode 201 created dengan respons sukses true, yang artinya bahwa data donasi berhasil disimpan dan integrasi antar komponen sistem berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya, melalui pengujian bertingkat yang komprehensif, mulai dari UI manual, logika internal, komunikasi API, hingga validasi pengguna, NurisNet terbukti sebagai platform sosial yang aman, bebas dari kerentanan logika kritis dari sistem CRUD hingga API, dan memiliki performa database yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.